Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnayaning Zikrona, nomor absen 14 dari 10 MIPA 1 SMAN 94 Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang film Coelenterata. Film Coelenterata atau bisa juga disebut dengan seni daria memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tubuhnya simetris radial, terdiri atas bentuk polip dan medusa, memiliki sel penyengat atau kondusit untuk pertahanan tubuh dan melumpuhkan mangsa. Pangkat tubuh dari zat kapur dan sebagian besar memiliki tentakel. Sebagian besar merupakan hewan dioecious atau berumah dua. Memiliki cnidoblast yaitu sel eksodom yang berisi racun yang berduri disebut dengan nematosid. Lapisan tubuh Coelenterata terdiri dari jaringan luar atau eksodem, jaringan dalam atau endodem, serta sistem otot yang membujur dan menyilang atau mesoglea. Tubuh Coelenterata ada dua bentuk, yaitu medusa dan polip. Medusa adalah jenis bentuk tubuh yang hampir seperti payung dengan tubuh simetri radial dan permukaan atas dan bawah tubuh seperti pada gambar berikut. Polip adalah bentuk sesil dari Coelenterata dengan bentuk tubuh kurang lebih silinder seperti pada gambar berikut. Film Coelenterata dibagi menjadi 4 kelas. 1. Kelas Hydrozoa. Contoh dari kelas hidrozoa adalah hidra. Hidra hidupnya itu soliter dan ada juga yang hidupnya berkoloni, berbentuk polip, dan reproduksinya seksual dan aseksual. Seksual dengan fertilisasi, aseksual dengan tunas. Yang kedua ada Obelia. Obelia bersifat polip pada dasar laut perairan dangkal. Polip pada Obelia tersusun atas hidran dan gonangium. Obelia mengalami metagenesis. Metagenesis Obelia. Polip berkromosom diploid. Polip berkromosom diploid bereproduksi secara vegetatif dengan membentuk tunas-tunas sehingga terjadilah koloni polip. Terdapat polip yang bertentakel untuk mencari makanan dan polip yang tidak memiliki tentakel untuk bereproduksi. Polip yang tidak memiliki tentakel membentuk tunas medusa secara vegetatif. Tunas medusa dilepaskan dan berenang bebas. Medusa dewasa, jantan, dan betina bereproduksi secara generatif, masing-masing mengalami pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan sel gamet, sperma atau sel telur yang berkromosom haploid. Bila terjadi fertilisasi sel telur oleh spermatozoid, maka akan dihasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi larva padat bersilia yang disebut planula. Planula akhirnya menetap di suatu substrat dan tumbuh menjadi polip. Planula akhirnya menetap di suatu substrat dan tumbuh menjadi polip baru. Yang kedua ada kelas Kyphozoa. Contohnya adalah Aurelia aurita. Aurelia aurita memiliki tentakel pendek yang berjumpai. Bentuk tubuh seperti lonceng, tubuhnya tersusun atas kalsium karbonat, merupakan hewan berumah dua atau dioecious, mengalami pergiliran keturunan, metagenesis Aurelia aurita. Medusa jantan menghasilkan gamet jantan atau sperma dengan medusa menghasilkan gamet. Medusa jantan menghasilkan gamet jantan atau sperma dan medusa betina menghasilkan gamet betina atau sel telur. Kedua gamet tersebut bersifat haploid. Lalu gamet jantan akan masuk ke dalam mulut medusa betina dan akan terjadi fertilisasi sel telur oleh spermatozoid terjadi secara eksternal. Fertilisasi ini menghasilkan zigot yang diploid. Zigot mengalami mitosis dan membentuk secara berturut-turut yaitu blastula, gastrula, dan planula. Planula bersilia ini akan berenang bebas. Planula akan bergabung dengan substrat dan menjadi polip baru.
Polip tersebut berukuran kecil dan punya tentakel biasa disebut dengan Scyphistoma yang bisa membentuk banyak tunas baru. Scyphistoma akan melakukan strobilasi untuk menghasilkan evira. Scyphistoma akan berubah menjadi polip pada evira lepas. Scyphistoma akan melakukan strobilasi untuk menghasilkan evira. Scyphistoma akan berubah menjadi polip pada saat evira lepas. Evira akan menjadi medusa dewasa dan berenang ke perairan dan akan kembali lagi ke fase pertama, yaitu pembentukan zigot dan akan terjadi secara berulang-ulang. Yang ketiga ada kelas Anthozoa. Contohnya adalah anemon laut. Anemon laut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya simetris radial, hidupnya soliter, warnanya beragam, dan beberapa spesies menempel atau membuat lubang pada substrat. Reproduksi secara aseksual dan seksual, aseksual dengan membelah diri, seksual dengan melalui pembuahan. Yang kedua ada koral. Koral bentuk tubuhnya seperti mangkuk, berkoloni, tubuh keras dan kuat, reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang keempat ada kelas Cuboza. Kelas Cubozoa memiliki bentuk tubuh kotak, dapat berbentuk medusa dan polip, memiliki lensa mata kompleks, dapat menjadi besar dan berwarna cerah, dapat berenang secara horizontal, tinggi lonceng bisa mencapai 17 cm. Cubozoa tidak memiliki otak. Memiliki 4 tentakel dengan panjang bisa mencapai 2 meter. Ubur-ubur menggunakan tentakel mereka untuk menyengat. Ubur-ubur kotak hampir transparan atau tembus kandang. Ubur-ubur makannya plankton. Contoh Cubozoa adalah Chironex fleckeri, lalu Charokia barnesi, dan ada juga Malochingi. Thank you for watching guys. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.